Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan, NIM 21060484022 dari kelas 2021B, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan dalam pencaksilat guna untuk memenuhi tugas UTS pencaksilat. Yang pertama, sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak sesuai dengan sikap kedua tangan dapat dibedakan menjadi 4 sikap tegak. Yang pertama, sikap tegak 1. Kedua lengan dan tangan lurus di samping. Yang kedua, kedua tangan mengepal berada di pinggang. Yang ketiga, kedua tangan mengepal di dada. Dan yang keempat, kedua tangan silang di dada. Selanjutnya yakni sikap salam menghormati. Sikap menghormat dilakukan pada waktu setiap awal dan akhir pelajaran atau latihan kepada guru atau pelatih, guna memberi salam kepada teman, memakai dan mengakhiri permainan atau pertandingan. Langkah-langkahnya, rapatkan kedua telapak tangan di dada, tundukkan kepala. Selanjutnya yakni sikap bersyukur atau berdoa. Langkah-langkahnya, merentangkan kedua lengan ke atas. Setelah itu, rapatkan kedua telapak tangan di atas kepala. Selanjutnya, rapatkan kedua telapak tangan di dada. Dan selanjutnya yakni tundukkan kepala. Sikap selanjutnya yakni sikap istirahat. Sikap istirahat ini dilakukan pada waktu mendengarkan petunjuk dari guru atau pelatih dengan seksama atau konsentrasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuka kedua kaki, dilanjut dengan tangan kiri dipegang dengan tangan kanan. Sikap selanjutnya yaitu sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Titik pertemuan garis-garis sikap menunjukkan fisik berat badan agar kedua kaki sama simetris. Langkah-langkahnya, merentangkan kaki kiri ke kiri atau merentangkan kaki kanan ke kanan. Loncatan kecil merentangkan kedua kaki langsung membentuk sikap kangkang. Pandangan lurus ke depan, kedua tangan mengepal berada di pinggang. Yang keenam yakni kuda-kuda depan dengan maju atau mundur. Kuda-kuda adalah posisi tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan balas serang. Langkah-langkahnya, yang pertama, kuda-kuda depan. Dimulai dari berdiri di tengah-tengah titik nol, bergerak kaki kiri atau kanan, berat badan dilimpahkan pada arah ke depan. Jadi titik berat badan berada sedikit pada kaki depan. Langkah yang kedua yakni kuda-kuda belakang. Dimulai dari berdiri di tengah-tengah titik nol, bergerak kaki kiri dulu atau kanan, berat badan dilimpahkan pada arah belakang, jadi titik berat badan berada sedikit pada kaki belakang. Selanjutnya yakni arah 8 penjuru mata angin. Dalam pencak silat, arah 8 penjuru mata angin ada 8, yakni arah depan, serong kiri belakang, ketiga serong kiri depan, yang keempat arah belakang,
Yang kelima, serong kanan depan. Selanjutnya samping kanan, diikuti serong kanan belakang, dan yang terakhir samping kiri. Selanjutnya yakni langkah dengan angkatan tinggi. Dari sikap tegak, satu kaki paha kiri dan letak kaki kiri ke depan dengan kuda-kuda di depan. Setelah mantap, angkat kaki kanan paha datar. Kemudian kaki kanan letakkan di depan dan seterusnya. Langkah tersebut dapat juga dilakukan dengan langkah silang. Yang ke-26, sikap yang ke-26. Langkah dengan ingsutan. Gerakan ini memerlukan latihan yang sungguh. Permulaan pada latihan dilihat kaki dulu, benar atau tidak cara melakukannya. Selanjutnya dengan kuda-kuda tengah mengingsut, mendekati lawan kedua tangan posisi pasang. Gerakan untuk mendekati lawan secara diam-diam dan pada jarak serang pukulan atau tendangan. Selanjutnya yakni langkah dan posisi. Langkah adalah perbuatan injakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Langkah adalah suatu hal yang penting karena berfungsi sebagai dasar tumpuan dapat berdiri dengan kuat dan tangguh. Dasar tumpuan untuk melakukan pembelaan dari serangan. Suatu cara untuk mencari posisi yang menguntungkan. Langkah dapat dilakukan dengan posisi. Yang pertama, segaris tegak lurus atau serong. Langkah diperhitungkan terhadap posisi lawan, sehingga setiap langkah memiliki arti dan isi. Yang selanjutnya yakni pola langkah lurus. Dimulai dari salah satu kuda-kuda tengah, mulai melangkah start kaki kiri. Cara melangkah geseran dengan pola langkah lurus. Mulai bergerak kaki kiri lurus, berhenti di titik 1. Geser kaki kanan terus lewat titik 1. Berhenti di titik 2, geser kaki kiri terus lewat titik 2. Berhenti kaki kiri di titik 3, terus melangkah sampai kaki kanan berhenti di titik 8. Pola langkah gergaji atau pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag atau gergaji adalah ketika petarung melakukan gerak langkah menciptakan gerakan seperti mata gergaji atau zigzag. Dalam praktiknya, petarung bisa memulainya dari sikap pasang lebih dahulu. Selanjutnya, pola langkah yang dibentuk dengan menyerong. Bisa dilihat videonya di atas. Pola langkah ladam. Pola langkah huruf U atau ladam bisa dimulai dengan sikap tubuh awal tegak dan menggerakkan kaki ke sisi kanan, yang disusul dengan kaki kiri merapat sebelum kaki kiri maju. Tarik kembali kaki dan menutup yang kemudian digerakkan ke sisi kiri dan tarik kaki kanan untuk menutup sebelum dilangkahkan ke arah depan. Itu adalah pola langkah ladang. Selanjutnya yakni pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga adalah ketika pesilat bergerak membentuk bidang segitiga. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dua teknik kuda-kuda, yaitu kuda-kuda depan dan tengah. Pola langkah segi empat. Pola langkah segi empat tercipta ketika pesilat bergerak dan memanfaatkan gabungan kuda-kuda depan dan tengah. Dalam pencak silat, pola langkah segi empat mirip dengan pola langkah segitiga,
Perbedaannya, pola langkah segi empat dilakukan dengan cara siap kuda-kuda depan lebih dulu. Bisa dilihat videonya di atas. Pola langkah huruf S. Pola langkah huruf S bisa dilakukan oleh petarung dengan berdiri dengan posisi titik mengarah sesuai arah yang ditunjukkan. Kaki kanan geser ke arah berat badan yang sedang bertumpu pada kaki kanan, yang kemudian dilanjutkan atau disusul dengan kaki kiri. Itu ada contohnya di atas, silahkan dilihat. Selanjutnya yakni arah 8 penjuru mata angin. Sama dengan yang nomor berapa tadi, yaitu ada 8 arah penjuru mata angin dalam pencak silat. Untuk melakukan arah 8 mata angin, langkah pertama dimulai dari titik 0, kemudian melangkah ke arah belakang dan mengikuti arah jarum jam. Yang selanjutnya yakni hindar dasar. Hindar dasar dibagi menjadi beberapa. Yang pertama hindar hadap, yaitu menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap awan. Hindar sisi adalah menghindar dengan memindahkan kaki sehingga tubuh menyamping lawan. Hindar angkat kaki, yaitu menghindar dengan cara angkat kaki. Hindar kaki yaitu menghindar dengan memindahkan kaki yang menyilang. Yang selanjutnya yakni macam-macam sikap hindar. Dilansir dari buku pembelajaran pencaksilat 2018, hindaran adalah suatu usaha pembelaan dengan cara memindahkan bagian-bagian badan yang menjadi sasaran serangan. Cara melakukannya adalah dengan melangkah atau memindahkan kaki. Ada 3 macamnya, yakni hindaran sisi, hindaran angkat kaki, dan hindaran kaki silang. Dan yang terakhir untuk teman-teman yakni macam-macam elakan. Elakan merupakan usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat. Ada 3 macam elakan. Elakan bawah, elakan belakang lurus, dan elakan samping. Baik, teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.